Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Andriani. Dan saya akan melanjutkan tutorial pembelajarannya untuk kemarin mengenai bahasa pemrograman menggunakan bahasa C. Jadi untuk pertama kali ini kita akan membahas modul 7, yaitu mengenai rekursi dan linked list. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu rekursi. Rekursi adalah sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Fungsi rekursi akan sangat berguna untuk memecahkan kasus permasalahan tertentu, di mana solusinya dapat diperoleh dari bentuk permasalahan yang lebih sederhana dari permasalahan yang serupa, dan solusi dari bentuk permasalahan yang lebih sederhana tadi diperoleh dari bentuk permasalahan yang lebih sederhana lagi namun serupa. Nah, demikianlah seterusnya. Maka di sini telah ada beberapa contoh program yang diambil dari modul 7. Nah, contoh soal yang pertama yaitu mengenai faktorial. Nah, faktorial adalah salah satu contoh fungsi rekursi, yaitu contoh permasalahan yang solusinya dapat diperoleh dengan melakukan fungsi pemanggilan dirinya sendiri. Nah, contoh dari faktorial, definisi dari faktorial adalah seperti ini. Misalnya itu K tanda seru sama dengan K dikali K dikurang 1 dikali K dikurang 2 dan seterusnya, dimana K adalah bilangan bulat, integer, tak negatif dan tidak sama dengan 0. Contoh faktorialnya seperti ini. Contoh faktorial, misalkan faktorial 4 berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Faktorial misalkan faktorial 6 berarti, kalau faktorial 6 berarti 6 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, penggambaran dari penyelesaian faktorial itu seperti ini. Kalau 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Kalau faktorial 2 kali 1 dan seterusnya. Nah, karena 1 faktorial 1 kali 0 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1, maka solusi faktorial 4 dapat diperoleh dengan mengikuti langkah berikut ini. 5 faktorial dan seterusnya. Jadi faktorial 4 sama dengan 24. Nah, untuk contohnya, maka di sini kita sudah buat contoh programnya. Di sini user diminta untuk memasukkan bilangan bulat positif. Nah, di sini ada tampil bilangan bulatnya. Kemudian di sini perhitungan rekursifnya. Di sini dia mengambil fungsi faktorial. Nah, fungsi faktorial dideklarasikan di bawah seperti ini. Ini perhitungan faktorialnya. Perhitungan nilai faktorial ada di sini. Sekarang kita coba untuk menjalankan. Misalkan kita masukkan 4, nah hasilnya 4 faktorial sama dengan 24. Terus kita coba masukkan contoh angka lain, misalkan 9 faktorial 362.480, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal kedua, dengan Fibonacci. Nah, deret Fibonacci juga merupakan salah satu program yang menggunakan fungsi rekursif. Nah, adapun deret Fibonacci yaitu di mana dua angka pertama sama dengan 1 dan angka seterusnya merupakan jumlah dari dua angka sebelumnya. Nah, berikut contoh dari deret Fibonacci. Di sini saya jelaskan dulu. Tulisannya seperti ini. Misalkan saya punya angka pertama harusnya angka 1 dan angka kedua juga harus 1. Maka angka selanjutnya adalah merupakan hasil jumlah dari angka pertama dan angka kedua. Nah, 1 tambah 1 2, selanjutnya 1 tambah 2
selanjutnya 2 tambah 3 itu 5, selanjutnya 3 tambah 5 itu 8, selanjutnya 5 tambah 8 dan seterusnya. Ini contoh dari teori Fibonacci. Nah, ini adalah contoh programnya. Di sini user diminta untuk memasukkan bilangan bulat. Di sini perhitungan rekursifnya dia memanggil fungsi Fibonacci. Nah, rumus Fibonacci dideklarasikan di bawah. Nah, di sini dia memanggil dirinya sendiri. Ini fungsi rekursifnya. Seperti ini. Fibonacci kurang 1 ditambah Fibonacci kurang 2. Kita jalankan dulu, kita dibak misalkan ini perhitungan rekursif dengan kelima dari diri Fibonacci adalah 5. Kita coba tes yang tadi bilangan kelima 1, 2, 3, 5. Nah, bilangan kelima adalah angka 5. Coba kita tes kalau yang ke-6. Kita masukkan bilangan ke-6 seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh selanjutnya, yaitu tentang menara Hanoi. Nah, menara Hanoi adalah sebuah jenis permainan. Ilustrasi dari permainan ini adalah sebagai tiang. Tiang yang pertama berisi tumpukan cakram. Cakram dengan diameter terbesar berada di posisi paling bawah, sementara cakram berdiameter lebih kecil ditumpukan di atasnya. Demikian seterusnya. Nah, seluruh cakram pada tiang pertama harus dipindahkan ke tiang 3 sedemikian sehingga kondisi tumpukannya sama, yaitu cakram yang paling besar yang berada di bawah. Untuk itu ada satu tiang yang digunakan sebagai tiang pembantu. Cara permainannya yaitu pemindahan cakram antar tiang hanya diperkenankan satu persatu, dan pada tiang manapun tidak boleh ditumpukan di mana cakramnya lebih besar dari cakram kecil. Nah, ini gambaran dari tiang-tiangnya. Gambaran dari tiang-tiangnya yaitu seperti ini. Yang diameter paling besar berada paling bawah, dibutuhkan 3 tiang. Nah, cara penyelesaiannya yaitu ada pada program berikut ini. Di sini user diminta untuk memasukkan cakram, dan di sini akan menjelaskan langkah-langkah pemindahannya. Kita jalankan. Kita diminta untuk memasukkan jumlah cakram sampai 3. Nah, sini langkah-langkahnya, langkah-langkah pemindahan cakram. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya contoh selanjutnya yaitu mengenai soal genap ganjil. Nah, perhitungan genap ganjil ini disebut multiple recursion. Nah, pada bagian sebelumnya kita telah mempelajari fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Nah, pada bagian ini akan dipelajari untuk lebih dari satu fungsi yang saling memanggil. Nah, di sini contohnya maksud dengan lebih dari satu fungsi yang saling memanggil. Jadi di sini dia tidak hanya memanggil dirinya sendiri, tetapi dia memanggil dari fungsi yang lain. Contohnya seperti ini. Di sini ada 2 buah fungsi yaitu genap dan ganjil. Nah, fungsi genap di sini dia memanggil fungsi ganjil, sedangkan di ganjil dia juga memanggil fungsi genap. Jadi dia saling memanggil satu sama lain. Nah, di sini fungsi mainnya user disuruh untuk memasukkan bilangan bulat. Di sini untuk melakukan perhitungan bilangan bulat. Kalau
yang dimasukkan user adalah 0, maka keluar perintah atau instruksi 0 bukan bilangan bilangan genap yang bukan pula bilangan ganjil. Nah, ketika kita masukkan misalnya dari 0, maka dia akan memanggil fungsi genap apabila dia menghasilkan 1. Bila menghasilkan 0, dia akan dia akan mengeluarkan hasil ganjil. Nah, untuk BS ini dia hanya memanggil fungsi yang genap. Untuk else nya dia memanggil yang ganjil. Nah, di sini ada fungsi ABS. ABS ini merupakan suatu fungsi untuk menghitung nilai mutlak. Menghitung nilai ABS, nilai mutlak atau nilai absolut. Nah, misalkan kita masukkan dulu ganjil, kita masukkan contoh seperti itu. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai linguist. Linguist adalah struktur data berupa deret angka yang berupa deret data yang dinamis karena dapat ditambahkan atau dihapus lebih rinci lagi. Nah, linguist terdiri dari rental node atau simple, di mana tiap node terdiri dari data, pointer yang merujuk data node-nya sendiri, dan pointer yang merujuk pada node yang mengikutinya. Linguist memiliki head atau kepala, node awal, dan tail ekor atau node akhir. Karena tail adalah node akhir, dengan demikian dalam node tail, pointer yang merujuk pada node selanjutnya sama dengan 0. Jika linguist hanya terdiri dari satu node, maka dalam node tersebut pointer yang merujuk pada node selanjutnya sama dengan 0. Nah, untuk pendeklarasian dari linguist adalah seperti berikut. Berikut adalah pendeklarasian dari linguist. Kemudian ini adalah definisi listnya. Nah, pada linguist tiap node harus memiliki alokasi memori yang dideklarasikan seperti berikut ini. Kemudian ini juga adalah contoh dari definisi listnya. Kemudian ini pengalokasian memori. Kemudian ini isi data, mengisi data dari masing-masing simpul. Kemudian ini sambungan link dengan masing-masing simpul. Kemudian untuk menampilkan data dari simpul-simpulnya. Nah, ini untuk menambahkan simpul-simpul baru, dan sedangkan ini untuk menghapus simpul. Bayangkan hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh selanjutnya, yaitu dengan soal buatlah program untuk menghitung bilangan bulat tak negatif pangkat bilangan bulat tak negatif secara rekursif. Kita di sini dihitung untuk menghitung nilai pangkat bulat. Akan sudah kita buat contoh programnya. Di sini user diminta untuk memasukkan bilangan. Di sini untuk menghitung, di sini untuk memasukkan bilangan, di sini untuk memasukkan pangkatnya, dan di sini untuk menghitung pangkatnya. Nah, rumus untuk menghitung pangkatnya ada di fungsi pangkat. Jika memasukkan bilangan buatan, pangkatnya nilainya 36. Nah, seperti itu. Nah, saya masuk ke contoh soal selanjutnya, yaitu masuk ke contoh soal yang terakhir, contoh program terakhir, yaitu buat titik 4. Nah, di sini tahun 2004. Di sini dia menggunakan linguist, menggunakan fungsi break. Ini fungsinya hasilnya seperti ini.
good boy. Kemudian ketika insert seperti ini. Kemudian untuk search seperti ini. Terus yang D tidak. Di sini saya akan menjelaskan interpretasi dari bilangan genap ganjil. Ketika bilangannya 0 berarti dia tidak ganjil dan ataupun genap. Ketika absolutnya menghasilkan 0 dia ganjil, dan ketika absolutnya 1 dia genap. Nah, untuk contoh problemnya ini ada di soal yang di atas tadi, dan ada juga yang di soal nomor C tentang ganjil genap. Nah, contoh kodenya seperti ini. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.